Tidak usah khawatir kalau kalian gagal bayar pinjol. Kenapa saya bilang nggak usah khawatir? Karena kalian itu hanya bisa digugat secara perdata oleh si pinjolnya, pihak pinjol. Tidak bisa dipidana, tidak bisa dipenjara, ya hanya bisa digugat perdata. Nah, kalau kalian digugat perdata, saya akan hadapi gugatan itu. Dan sampai saat ini, saya belum melihat ada orang yang digugat perdata oleh pinjol, oleh pihak pinjol, karena dia gagal bayar. Nah, kalau ada yang sudah pernah digugat perdata oleh pinjol, tolong di komen ya. Soalnya saya belum tahu, saya belum melihat, dan belum ada juga orang yang datang ke saya mengadukan hal itu atau konsul soal itu. Nah, cuman yang jelas yang bisa saya pastikan bahwa kalian nggak usah khawatir, nggak bakalan dipidana, nggak bakalan dipenjara. Karena hutang itu, orang yang berhutang itu memang tidak bisa dipenjara. Jadi, dia hanya bisa digugat secara perdata. Nah, gugatan secara perdata itu, kalau misalnya mereka menang, it's okay. Kita banding lagi, kita kasasi lagi. Kalau misalnya ternyata kalah lagi misalnya, ya sudah, apa yang mau dieksekusi? Kalau misalnya tidak ada barang yang diletakkan sebagai sita, maka nggak akan ada yang barang kita yang akan dieksekusi. Nah, itu sudah sangat jauh ya teman-teman. Tapi untuk melakukan gugatan di pengadilan, orang itu pasti mikir. Kenapa dia mikir? Atau pihak pinjol itu pasti bakalan mikir. Misalnya nih, kalian hanya punya utang 2 juta rupiah atau 3 juta lah. Kemudian dia gugat. Nah, kalau dia gugat, dia akan keluar biaya lagi, keluar waktu lagi. Dan dapat dipastikan bahwa biaya yang keluar itu akan lebih besar daripada hutang kalian. Oke lah, kita bicara nggak 3 juta tadi, nggak 2 juta. Misalnya 10 juta. Atau misalnya berapa? 30 juta. 30 juta, kalau kita berperkara di pengadilan, mulai dari tingkat pengadilan negeri, kemudian kita banding, bahkan sampai kasasi, itu kemungkinan uang yang atau biaya yang akan dia keluarkan itu hampir-hampir sama jumlahnya. Belum lagi waktu dan tenaga yang keluar. Maka saya sampaikan tadi nggak usah khawatir kalau ada gugatan seperti itu kita lawan, kita hadapi. Nah, hanya saja kalau memang benar kalian punya hutang, ya setidaknya punya itikat baik untuk menyelesaikan. Nah, misalnya nih kesanggupannya hanya yang tadinya misalnya angsurannya 500.000 per bulan, hanya mampu di 50.000 nih per bulan atau 100.000 lah. Ya sudah, itu disampaikan pada saat proses mediasi. Nah, itu kan itikat baik dan itu harus diakomodir. Tidak bisa tidak. Kalau mau dipaksakan, pasti perkara jadi panjang dan tidak ada penyelesaian. Oke teman-teman, semoga bermanfaat.